Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Malidia Ramadhani dengan NPM 24041010072. Kelas Governance Digital I 041. Jadi di sini saya membuat video presentasi untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester Governance Digital dengan judul presentasi saya Evaluasi Transformasi Digital dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Di sini saya mengambil topik 2. Yang pertama adalah latar belakang. Di era industri 4.0, transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak untuk layanan publik. Ini terutama berlaku di Indonesia yang mencapai target Smart National melalui Strategi Nasional Transformasi Digital 2021 sampai 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispendukcapil Kota Surabaya sangat penting dalam bidang administrasi kependudukan karena memberikan layanan seperti pembuatan KTP elektronik, akta kelahiran, dan kartu keluarga dengan cepat dan akurat. Namun, tuntutan perubahan dipercepat oleh pandemi COVID-19, pelayanan konvensional berbasis kertas seringkali menyebabkan antrian panjang, inefisiensi administratif, dan risiko penyebaran penyakit yang mendorong adopsi platform digital seperti aplikasi sikap online dan integrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan siap. Yang pertama, ada soal inovasi digital apa yang sudah dilakukan instansi tersebut. Jadi, yang pertama inovasi unggulan Klampit New Generation (KNG) yang dirilis pada tahun 2025 memungkinkan pengguna menggunakan smartphone Android untuk mengajukan dokumen seperti akta kelahiran, kematian, perkawinan, pindah datang, dan pindah keluar secara online. KNG memiliki fitur seperti chatbot Cak Takon untuk bimbingan, verifikasi email atau WhatsApp, e-kitir sebagai tanda terima digital, dan QR Code untuk pengembangan permohonan yang cepat. Penghargaan Top 40 Kemenpan RB 2018 untuk layanan ini merupakan lanjutan dari kesuksesan awal Klampit. Yang kedua, ada identitas kependudukan digital, yaitu IKD. Dengan pencapaian baru 22,95%, Dispendukcapil Surabaya telah memulai aktivitas identitas kependudukan digital IKD sejak tahun 2023 dengan target 30% pada 2025. IKD akan mempermudah transaksi digital publik dan private, mencegah penyalahgunaan data, dan mengurangi biaya pembuatan identitas fisik. Institusi ini akan mendorong adopsi IKD melalui e-government pada 2024 untuk mendukung transformasi pelayanan yang lebih cepat. Yang kedua, ada pertanyaan tentang dampaknya terhadap pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Di Dispendukcapil Surabaya, transformasi digital seperti identitas kependudukan digital (IKD) dan Klampit New Generation (KNG) telah meningkatkan aksesibilitas layanan dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Menurut beberapa jurnal penelitian kualitatif, dampak mencakup penghemat sumber daya birokrasi dan percepatan proses administrasi. 1. Dampak terhadap pelayanan publik. Penerapan IKD memungkinkan warga dapat mengakses layanan kependudukan melalui smartphone dari mana saja, menghilangkan antrean panjang di kantor dinas, dan mempercepat proses verifikasi identitas untuk keperluan seperti pembuatan rekening bank atau pendaftaran BPJS. Studi menunjukkan bahwa kemudahan akses informasi lengkap seperti NIK, alamat, dan status pernikahan bersama dengan fitur digital wallet untuk menyimpan KK dan akta kelahiran secara digital, meningkatkan efektivitas pelayanan. Aktivitas IKD di Surabaya mencapai 46.739 warga pada Mei 2023. Ini didukung oleh sosialisasi di mal pelayanan publik dan kelurahan, meningkatkan partisipasi masyarakat meskipun masih ada tantangan literasi digital. KNG melengkapi ini dengan layanan akta dan pindah data online, menurunkan beban pelayanan ke tingkat kecamatan hingga RW yang dihargai karena mengurangi waktu tunggu hingga 70%. Yang kedua, ada peningkatkan efisiensi birokrasi. Karena berbasis siap, IKD dan KNG mempersederhanakan administrasi dengan mengotomatisasi proses, mengurangi intervensi manual, dan mengintegrasikan sistem antar bidang serta OPD lainnya. Akibatnya, efisiensi operasional meningkatkan secara signifikan tanpa biaya tambahan. Jurnal menemukan bahwa kombinasi teknologi digital dengan manajemen kinerja aparatur memungkinkan transparansi data terpusat yang aman, mencegah penyalahgunaan, dan memungkinkan pemantauan kinerja secara real time. Di Surabaya, ini mengatasi kelangkaan belangko KTP dengan mempercepat pengaktifan IKD sebagai role model nasional, mengurangi biaya cetak fisik, dan mendukung visi data yang akurat berbasis digital. Faktor pendukung seperti infrastruktur TIK yang baik dan kolaborasi aparatur mempercepat pencapaian target
30% IKD pada tahun 2025. Namun, hambatan seperti data lapangan yang tidak relevan diatasi melalui evaluasi berkelanjutan. Soal yang ketiga, hambatan yang muncul dalam proses transformasi digital. Yang pertama, ada hambatan literasi dan akses masyarakat. Literasi digital yang rendah menjadi penghambat utama, terutama di kalangan orang tua dan penduduk pedesaan kota. Mereka kesulitan menggunakan aplikasi KNG karena tidak memahami fitur seperti verifikasi NIK dan chatbot Cak Takon. Studi dilakukan di Kecamatan Sambikerap menemukan bahwa meskipun ada sosialisasi jemput bola, partisipasi IKD rendah karena warga lebih suka layanan konvensional dan khawatir tentang masalah sistem seperti akan logout otomatis atau verifikasi yang lambat. Selain itu, kekurangan akses ke perangkat muncul karena sejumlah besar orang tua tidak memiliki smartphone Android yang kompatibel, yang membuat mereka bergantung pada pendampingan kelurahan yang terlalu banyak. Studi kasus juga menunjukkan bahwa hanya 22,95% target IKD tercapai pada tahun 2025 karena resistensi masyarakat terhadap perubahan sistem yang membutuhkan koneksi dan email terus-menerus. Yang kedua, ada kendala infrastruktur dan teknis. Infrastruktur TIK di tingkat kecamatan dan kelurahan terbatas, seperti akses siak hanya dapat digunakan pada satu perangkat yang menyebabkan antrean panjang untuk verifikasi data dan waktu tunggu yang lama di tengah jam sibuk. Keluhan pengguna terkait pemulihan akun dan informasi pemula menjadi lebih parah karena jaringan internet yang tidak stabil di daerah padat penduduk dan kekurangan fasilitas call center KNG. Jurnal juga mencatat bahwa karena keterbatasan anggaran untuk desentralisasi pelayanan dan jumlah operator dan komputer yang kurang di balai RW, warga tetap harus mengunjungi kantor meskipun layanan dirancang secara online. Yang ketiga, masalah SDM dan keamanan. Kurangnya staf di kelurahan menyebabkan kesalahan input data dan rotasi pegawai yang tinggi. Meskipun ada pelatihan semut ireng, dilaporkan bahwa komunikasi melalui grup WhatsApp kurang efisien untuk pembaruan rutin. Penipuan berkedok aktivasi IKD melalui panggilan palsu meningkatkan resiko keamanan data, menimbulkan ketakutan masyarakat untuk berbagi NIK dan data pribadi dan mengurangi integritas lintas sektor dengan lembaga swasta, dengan kebijakan yang lemah dan sumber daya yang terbatas. Resistensi budaya organisasi terhadap perubahan ditunjukkan dalam penelitian ini. Pertanyaan terakhir, apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan governansi digital instansi tersebut? Rekomendasi saya yang pertama ada penguatan manajemen kinerja aparatur, implementasikan sasaran kinerja pegawai SKP melalui evaluasi kompetensi berkala, pembayaran kompensasi yang adil, dan pelatihan literasi digital rutin untuk aparatur kelurahan untuk mengatasi resistensi perubahan dan kesalahan input data siap. Membangun budaya kerja adaptif melalui kepemimpinan transformasional yang mencakup rotasi pegawai yang terorganisir di pemantauan kinerja secara real-time melalui dashboard digital, melalui integrasi API siak dengan sistem tambahan seperti BPJS dan bank. Kolaborasi antar OPD mempercepat verifikasi sambil membangun meritokrasi untuk meningkatkan integritas. Yang kedua ada optimalisasi infrastruktur dan teknologi. Anggaran yang dialokasikan secara desentralisasi digunakan untuk memperluas infrastruktur TIK ke tingkat RW. Ini termasuk menyediakan wifi gratis di balai kelurahan dan meningkatkan server siap untuk mencegah gangguan jaringan selama jam sibuk. Sesuai dengan rekomendasi inovasi antarmuka dari penelitian ITS, tingkatan UI atau UX, aplikasi KNG berdasarkan desain partisipasi seperti fitur pemulihan akun otomatis dan notifikasi estimasi waktu selesai. Untuk mencegah penipuan, gabungkan IKD sebagai SSO nasional dengan enkripsi data tingkat tinggi dan audit keamanan rutin dilengkapi dengan call center multibahasa 24 jam sehari. Yang ketiga ada sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat. Luncurkan program jebol anduk skala besar di mal dan pasar tradisional dengan booth hybrid digital offline untuk edukasi lansia dengan tujuan untuk mencapai 50% aktivasi IKD melalui sosialisasi komunitas berbasis RW. Meningkatkan literasi digital melalui workshop gratis dengan influencer lokal dan memasukkan ke dalam kurikulum sekolah dengan fokus mengatasi perbedaan digital di kecamatan seperti Sambikerap dan Kenjeran untuk evaluasi inklusif. Kumpulan umpan balik secara real-time melalui kode QR di aplikasi dan lakukan survei tahunan menggunakan model Isaac Michel. Yang keempat ada integrasi good governance dan evaluasi. Prinsip pemerintahan yang baik penuh diadopsi termasuk partisipasi publik melalui portal feedback terbuka, akuntabilitas melalui laporan kinerja publik bulanan,
dan responsivitas terhadap SLA (Service Level Agreement) selama paling lama 3 hari. Alokasikan 20% anggaran untuk inovasi dan penelitian seperti chatbot AI, Cak Takon versi maju, dan lakukan audit independen tahunan oleh Kemenpan RB dan benchmark dengan kota smart city lainnya. Pastikan SDGs 16 inklusif melalui kerjasama PPP (Public Private Partnership) dengan telco untuk subsidi data IKD bagi kelompok rentan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.